Kita muji Tuhan yuk. Ayo. Shalom adik-adik, shalom anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan. Anak-anak tetap sehat, tetap setia dan tetap semangat di dalam ibadah online sekolah minggu GPT Immanuel Madiun. Hari ini, ayo anak-anak, kita mau siapkan hati kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hati kita, untuk hadir di rumah ataupun di sini. Yuk anak-anak, sekarang mari semuanya bangkit berdiri. Kita awali dengan kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan pujikan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
kita akan berdoa. Kita sudah mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hati kita. Sekarang berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak, lipat tangannya, tutup mata. Ya, kita akan berdoa bersama-sama dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Pada hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah sukacita, berikanlah semangat untuk kami meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang kami sembah dan hanya Tuhan Yesus yang kami muliakan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani di dalam nama-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah untuk beribadah online. Dan Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus masih memberikan kesehatan. Tuhan Yesus masih memberikan kasih di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah siap memuji nama Tuhan anak-anak? Tentunya sudah siap ya. Nah, pada hari ini ya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan hari ini juga Bu Agit dan juga kakak-kakak yang ada di belakang akan memberikan kata kuncinya. Apa ya kata kuncinya? Apa ya Kak? Apa ya kata kuncinya hari ini? Ingat nggak? Saya ingat. Wah, Kata kuncinya hari ini adalah memegahkan diri, memegahkan Tuhan, oke lah ya. Wah, keren. Keren nggak Kak? Keren banget. Wah, yuk coba diulangi lagi Kak Joyce. Kita sama-sama aja yuk, Bu. Sama-sama, iya. Ya, biar semangat ya. Iya. Nanti kalau sendiri gimana? Pastinya nggak seru ya Kak. Iya, yuk kita bersama-sama ya. Anak-anak di rumah ikuti Bu Agit dan juga ikuti Kak Holly juga Kak Joyce ya. Kita mau bacakan kata kuncinya dengan penuh sukacita ya. Yuk kita hitungi ya Kak. Ya. Yuk 1, 2, 3. Memegahkan diri, memegahkan Tuhan, oke lah ya. Puji nama Tuhan. Nah, hanya Tuhan Yesus yang kita tinggikan dan hanya Tuhan Yesus yang kita muliakan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat luar biasa ya Kak. Ya, seperti pujian kita yang pertama, kita akan pujikan setinggi-tingginya langit. Karena hanya kasih Tuhan itu lebih tinggi dari segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, tingginya langit, puji nama Tuhan. Tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, anak-anak, kasih Tuhan itu sungguh sangat indah ya. Di saat hujan, panas, di saat dingin, kasih Tuhan tetap melingkupi kita. Yuk, sekarang kita akan pujikan lagi dengan semangat. Kita akan pujikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya Tuhan Yesus mengalir seperti sungai. Tidak terbatas ya Kak Oli sama Kak Joyce ya kasih Tuhan. Nah, kalau kasih Tuhan tidak terbatas, nah anak-anak juga harus apa? Setia mengikut Tuhan Yesus. Seperti saat ini, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama, tetapi Bu Agit berharap dan Tuhan Yesus pun juga rindu anak-anak tetap setia kepada Tuhan ya, karena kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan seluruh kehidupan kita agar firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Guru, anak-anak dapat mengerti dan anak-anak belajar melakukannya. Kita akan pujikan kasih lemah lembut. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendapatkan berkat firman Tuhan. Tolong Tuhan, berikanlah kami hikmat akal budi, berikanlah kami pengertian, agar firman-Mu yang disampaikan oleh guru-guru kami dapat kami mengerti dan kami belajar untuk melakukannya. Tuhan, kami siapkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, anak-anak sekarang duduk yang manis, waktunya mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Yeni. Tante berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat ya, dan tetap setia menikmati berkat Tuhan, yaitu menikmati firman-Nya ya. Setelah kita memuji Tuhan, tiba saatnya kita mau terima berkat rohani, yaitu firman Tuhan ya. Untuk firman hari ini dengan judul kasih tidak memegahkan diri. Sebelum Ibu masuk di dalam firman Tuhan, Ibu mau bercerita dongeng ya. Bisa juga dikatakan ilustrasi ya. Ilustrasi ini tentang sekelompok hewan yang hidupnya di air. Contohnya apa? Hewan atau binatang hidup di air, ikan ya, katak ya. Di sini ada perbincangan, namanya cerita ya anak-anak ya. Namanya cerita, ada sekelompok hewan, yaitu percakapan antara katak dan ular, juga nanti masih ada lagi temannya. Di suatu saat komunitas ini ya mengalami musim kemarau. Musim kemarau itu apa toh? Musim kemarau itu musim kekeringan, panas sekali, seperti udara saat ini pula anak ya, panas sekali ya. Nah,
di keadaan kemarau seperti itu banyak hewan yang meninggal, yang mati, ya. Ya, ada sekelompok yang mati. Lalu muncullah si katak, ya. Katak mempunyai usulan, ya, dia berkata kepada ular, ya. Di sini banyak teman-teman kita yang sudah mati. Ayo kita pindah ke tempat lain, yuk. Cari yang tempat yang sejuk, yang dingin, yang banyak airnya. Yuk pindah. Lalu ular menjawab, di sini aja kekeringan, tidak ada air, di tempat lain pasti ya sama. Enggak, katanya enggak. Tempat lain pasti yang ada tempat yang lebih enak, yang banyak airnya. Terus lalu gimana caranya kita keluar dari sini? Lalu katanya mempunyai ide. Kita minta tolong kepada burung bango, ya. Nanti dengan kekuatannya burung bango, dengan mulutnya diikat oleh sebatang kayu, nanti kita bisa menempel di batang kayunya itu, kita dibawa terbang, ya. Ide kata itu akhirnya disetujui oleh teman-temannya. Suatu saat sudah bangonya ada dan juga membawa sebatang pohonnya itu, lalu dihinggapi apa? Ada katak, ada ular, binatang-binatang yang lain. Lalu terbang ke atas, ke awan-awan. Nah, saat itu disaksikan oleh manusia, ya. Namanya cerita ya itu. Api itu burung bango terbang. Sama apa itu? Diikuti apa? Diikuti binatang-binatang yang lain, ya. Terus ya api lalu manusianya bertanya, wah api kok pinter ya? Kok hebat ya? Idenya siapa itu? Nah, langsung spontan si kataknya mengucapkan kata-kata, aku, ini ideku, ini gagasanku. Lah namanya membuka mulut kan melepaskan dari cengkramannya kayu tadi. Akhirnya apa kalau dilepaskan genggamannya? Ya lepas dari atas, lepas jatuh. Pastinya apa? Mati. Tanpa disadari oleh katak. Karena apa? Karena kesombongannya itu, karena memegahkan dirinya itu. Si katak itu akhirnya dia binasa. Ini suatu cerita yang baik kita ambil, yang buruk seperti contoh katak jangan kita tiru, ya. Sekarang waktunya kita masuk di dalam firman Tuhan, ya. Di dalam firman Tuhan ada salah satu contoh orang yang baik yang dia tidak memegahkan dirinya, yaitu Daud. Anak-anak ingat Daud? Seringkali anak sudah membaca, juga mendengarkan cerita dari guru-guru kalian. Tante ulas sedikit ya tentang Daud. Kalau Daud orangnya yang pendek, kecil, ya toh, tidak dianggap oleh orang musuhnya yang tinggi besar yaitu Goliat, tetapi Daud bisa mengalahkannya. Kita akan lihat sikap-sikap Daud seperti apa yang tidak memegahkan diri itu, ya. Salah satu bentuk kasih di dalam Alkitab yaitu tidak memegahkan diri ini, ya. Kasih salah satunya itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak memegahkan diri. Nah, anak-anak nanti bisa buka di Alkitabnya, tetap anak-anak harus buka Alkitab, cocokkan ya. Di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-18 kita akan lihat, kita akan belajar dari ayat ini. Apa benar Daud itu menunjukkan sikap yang baik ya. 1 Samuel 18 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, siapakah aku ya dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara Israel, sehingga aku ini kok bisa menjadi menantu raja. Intinya yaitu Daud bersikap merendahkan diri. Terbukti dari apa? Dari perkataannya tadi ya, dia tidak memegahkan dirinya. Meskipun dia apa? Berhasil, tetapi dia tetap mau merendahkan diri. Siapa tahu aku ini, siapa tahu keluargaku ini, aku orang tidak terpandang, masa aku bisa menjadi menantu raja. Ini perkataannya menunjukkan dia tidak sombong. Meskipun dia saat itu mungkin bisa disombongkan dengan keberhasilannya, itu bisa disombongkan. Tetapi Daud tidak lakukan itu. Ada lagi buktinya kalau Daud tidak memegahkan diri. Masih di dalam 1 Samuel ya. 1 Samuel 18 ayat yang ke-23. Di situ
Katakan, bukankah aku ini seorang yang miskin dan rendah? Nah, di dalam perkataannya Daud ini menunjukkan apa? Bahwa Daud tidak memegahkan dirinya, ya. Dia dipuji-puji oleh rakyat karena keberhasilannya mengalahkan Goliat, tetapi dia tidak memegahkan diri. Loh, misalnya kalau orang Daud pun bisa, ini loh aku orangnya yang bisa mengalahkan raksasa besar itu dengan hanya memakai alat yang sederhana. Tapi Daud tidak lakukan itu, ya. Daud sangat merendahkan diri. Daud bisa juga mengalahkan beberapa peperangan, melawan banyak orang berhasil, tetapi Daud tetap hidup di jalan Tuhan, yaitu dia tidak memegahkan diri. Masih ada lagi satu contoh lagi di dalam sikap Daud ini, ya. Masih terdapat juga lagi di 1 Samuel, tapi 1 Samuel 24 ayat yang ke-15. Anak-anak nanti tetap harus buka, dicek ya. Saat Daud ada kesempatan untuk membunuh Saul. Dia bisa saat itu, kesempatan banyak karena dia pahlawan ya toh, dia berkuasa, dia disanjung-sanjung rakyat. Dia saat itu waktu Saul lengah bisa untuk membunuhnya. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia tidak melakukannya itu. Dia tidak mengambil kesempatan dalam kesepitan, enggak. Kesempatan banyak pun enggak dia ambil. Tapi Daud mau mengampuni Saul. Nah, ini contoh yang juga sangat baik di dalam sikap Daudnya ini ya. Dia tidak memakai kesempatan, justru dia merendahkan diri lagi. Dia tidak memegahkan diri lagi. Dia menganggap di sini di ayat ini katakan, aku ini tidak layak. Bahkan aku ini seperti seekor anjing ya, dan kutu loh. Dirinya sendiri sampai kasarannya dikatakan seperti anjing. Dia mau begitu merendahkan dirinya sampai ke bawah. Padahal dia sudah mempunyai jasa yang besar bagi bangsa dan negaranya. Tapi Daud tetap hidup sekali lagi di dalam jalan Tuhan, tidak memegahkan diri itu tadi. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak, dalam kehidupan anak-anak juga ibu juga semuanya pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Tidak mungkin ya, oh bisa aku punya uang, aku bisa hidup sendiri. Nggak bisa. Anak-anak untuk bisa punya uang banyak pun tetap butuh orang lain. Punya uang banyak, anak-anak kan harus beli. Nah, beli kalau tidak ada yang jual, tidak bisa ya. Uangnya mau dibuat apa? Yang jualan tidak ada. Nah, berarti kita dalam setiap keadaan itu butuh namanya pertolongan orang lain, butuh orang lain, butuh kerjasama. Hendaknya kita juga bersikap rendah hati dan saling tolong menolong ya. Puji nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang kalian lakukan, banyak yang bisa kalian lakukan tanpa kalian sadari di dalam tidak memegahkan diri. Contoh sehari-hari aja di dalam anak-anak nggak bisa masuk sekolah secara langsung bertatap muka, anak-anak kan online, banyak tugas-tugas. Nah, apa wujudnya di dalam kita tidak memegahkan diri? Salah satu contoh aja. Oh iya, ini tugasnya banyak ya. Aku tak eling nih temanku lewat WA, lewat grup kalian. Besok ada tugas ini loh. Terus ngharap apa belum? Itu salah satu contoh dalam tidak memegahkan diri. Banyak contoh-contoh di sekitar kalian juga yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu juga dengan kalau kalian mempunyai keahlian, kalian bisa membantu temannya yang mungkin nggak bisa. Mungkin kalian ahli dalam bahasa Inggris, matematika, jangan dipek dewi kepintarannya ya, tapi berbagi ya kepada teman kalian. Kalian bisa memberi cara-caranya mengerjakan, memberi contoh. Itu juga salah satu bentuk tidak memegahkan diri. Uji nama Tuhan. Kiranya firman hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak ya. Kiranya anak-anak bisa melakukannya, pasti bisa.
bersama dengan Tuhan, ya. Anak-anak belajar. Ya, kita sebelum bangkit kita akan tutup di dalam doa. Dahulu ya, di dalam ayat Masnya dahulu ya, ayat hafalannya. Anak-anak bisa buka di 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Puji nama Tuhan. Bila kita belajar untuk melakukannya ini ya. Yuk kita siapkan sikap kita yang baik untuk kita berdoa kepada Tuhan. Sebentar aja ya. Tidak ada yang lirik-lirik, tidak ada yang usah, tetap di tempatnya. Kita berdoa sebentar. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami, khususnya anak-anakmu, GBT Immanuel Madiun, untuk belajar Tuhan, mendekatkan diri kepada Engkau Bapa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini Bapa. Kiranya firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk tidak memegahkan diri kami sendiri, tetapi kami belajar hidup rendah hati dan saling tolong-menolong satu dengan yang lain, seperti contoh di dalam Alkitab, yaitu tentang Daud ya Bapa. Ajarkan kami untuk selalu suka melakukan firman Engkau. Bersama Roh Kudus, kami anak-anak-Mu akan Kau mampukan ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah ini, Engkau memberkati orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, semuanya Tuhan, dimanapun berada, Engkau memberkati. Jagai iman percaya kami akan tetap terus melekat erat kepada Engkau, tidak luntur iman kami sedetik pun karena keadaan dan situasi yang belum pulih ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya damai sejahtera sukacita-Mu melimpah atas kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan ya? Kenalin dulu nih, aku Kak Fiona. Nah, hari ini Kak Fiona bawa satu tugas buat adik-adik semuanya. Untuk Yohanes 4:5 dan 6, Matius 4:5 dan 6, serta Paulus 2 dan 3, tugasnya yang pertama, tuliskan contoh perbuatan tidak memegahkan diri yang pernah kalian lakukan. Kemudian yang kedua, ayat hafalannya ada di 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Nah, tugasnya dikirim ke guru kelas masing-masing ya. Oke, sudah paham kan ya dengan tugasnya? Kalau gitu, Kak Fiona pamit dulu. Selamat mengerjakan, semangat. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.